Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam Islam, hari kiamat merupakan peristiwa besar yang pasti akan terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan waktunya, meskipun manusia tidak pernah diberitahu kapan tepatnya itu akan terjadi. Namun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis-hadisnya telah menjelaskan tentang tanda-tanda yang akan terjadi. Di antara tanda-tanda besar tersebut, akan ada 4 orang lelaki yang akan muncul menjelang hari kiamat. Keempat tokoh ini mempunyai peranan penting dalam perjalanan akhir zaman, membawa ujian besar sekaligus petunjuk bagi umat manusia. Kisah mereka menjadi pengingat bahwa kehidupan di dunia ini memiliki akhir, dan semuanya harus mempersiapkan diri untuk menghadapi hari pembalasan. Keempat tokoh ini tidak hanya sekedar hadir, namun keberadaan mereka menjadi bagian penting dari ujian besar bagi umat manusia. Setiap muslim harus memperkuat keimanannya dan selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat tanda-tanda ini mulai terlihat. Dan pada kesempatan kali ini, kami akan membahas keempat tokoh tersebut. Tokoh yang akan muncul menjelang datangnya hari kiamat. Siapakah mereka? Mari kita simak video ini sampai akhir. Lelaki pertama yang akan muncul menjelang hari kiamat adalah Imam Mahdi. Imam Mahdi adalah seorang pemimpin yang dijanjikan untuk menegakkan keadilan di muka bumi. Ia adalah sosok yang sangat dinantikan oleh umat Islam. Dalam bahasa Arab, kata imam berarti pemimpin, sedangkan Mahdi berarti orang yang mendapat petunjuk. Sesuai dengan namanya, ia akan menjadi pemimpin yang mengembalikan keadilan di dunia di tengah kondisi dunia yang dipenuhi dengan kezaliman. Imam Mahdi muncul untuk menyelamatkan umat Islam dan mengembalikan keadilan yang telah lama hilang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika umur dunia hanya tinggal 1 hari, maka Allah akan memanjangkan hari itu sampai seorang lelaki dari keturunanku diutus. Namanya seperti namaku, dan nama ayahnya seperti nama ayahku. Ia akan memenuhi bumi dengan keadilan, sebagaimana sebelumnya dipenuhi oleh kezaliman." Hadis riwayat Abu Daud. Imam Mahdi adalah keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Ia akan muncul di Mekah ketika umat Islam berada dalam kondisi yang sangat terpuruk. Dunia saat itu dipenuhi dengan kezaliman, peperangan, dan perpecahan. Banyak umat Islam yang tersesat karena kehilangan pegangan dalam beragama. Awalnya Imam Mahdi tidak akan menyadari bahwa dirinya adalah pemimpin yang dijanjikan. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan petunjuk kepadanya. Ia akan dibaiat di depan Ka'bah oleh para ulama dan kaum muslimin yang mengenali tanda-tanda kepemimpinannya. Baiat ini akan menjadi awal dari perjuangannya untuk memimpin umat Islam. Imam Mahdi akan menghadapi banyak sekali tantangan, termasuk perang besar melawan musuh-musuh Islam. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa ia akan memimpin umat Islam dalam perang besar yang dikenal sebagai Al-Malhamah Al-Kubra, atau perang dahsyat antara kaum muslimin dan musuh-musuh mereka. Dalam peperangan ini, Imam Mahdi akan memimpin pasukan Islam yang terdiri dari orang-orang beriman sejati. Masa kepemimpinan Imam Mahdi berlangsung selama 7-9 tahun. Di bawah kepemimpinannya, umat Islam akan mengalami kejayaan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Lelaki kedua yang akan muncul menjelang hari kiamat adalah Dajjal. Dajjal telah disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai fitnah terbesar yang akan dihadapi oleh umat manusia. Tidak ada fitnah yang lebih besar dari fitnah Dajjal, karena ia akan datang dengan kemampuan yang menakjubkan. Ia mampu menggoyahkan iman orang-orang yang lemah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada satupun makhluk sejak penciptaan Nabi Adam alaihi salam hingga hari kiamat yang lebih besar fitnahnya daripada Dajjal." Hadis riwayat Muslim.
Dajjal adalah seorang lelaki yang memiliki ciri-ciri khusus. Dia bermata satu dengan mata kanannya buta, sedangkan mata kirinya menonjol seperti anggur. Di dahinya tertulis kata kafir yang dapat dibaca oleh setiap orang beriman, baik yang bisa membaca maupun tidak. Kemunculan Dajjal akan terjadi di wilayah timur, di antara Khurasan dan Isfahan, sebagaimana disebutkan dalam riwayat-riwayat sahih. Ia akan mulai menyebarkan fitnah dengan mengaku sebagai Tuhan. Banyak manusia yang tertipu oleh kekuatannya, karena Dajjal memiliki kemampuan untuk menurunkan hujan, membuat tanah tandus menjadi subur, bahkan menghidupkan orang yang sudah mati. Semua itu adalah tipu daya yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ujian bagi umat manusia. Dajjal akan membawa dua hal, surga dan neraka. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan bahwa surga yang ditawarkan Dajjal sebenarnya adalah neraka, dan neraka yang ditawarkannya sebenarnya adalah surga. Orang-orang yang tidak memiliki iman yang kuat akan mudah tertipu oleh fitnahnya. Fitnah Dajjal akan berlangsung selama 40 hari, di mana hari pertama seperti 1 tahun, hari kedua seperti 1 bulan, hari ketiga seperti 1 minggu, dan sisa hari-harinya seperti hari biasa. Umat Islam diperintahkan untuk membaca surat Al-Kahfi sebagai perlindungan dari fitnah Dajjal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka ia akan terlindung dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Sahabat seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lelaki ketiga yang akan muncul menjelang hari kiamat adalah Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam penegak kebenaran di akhir zaman. Keyakinan akan turunnya Nabi Isa alaihi salam adalah bagian yang tak terpisahkan dari akidah Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengangkat Nabi Isa alaihi salam ke langit dan menjanjikan bahwa beliau akan turun kembali ke bumi menjelang hari kiamat. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Maka janganlah kamu ragu tentang hari kiamat itu, dan ikutilah petunjukku. Ini adalah jalan yang lurus. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 61. Dalam Islam, Nabi Isa alaihi salam tidak pernah wafat, seperti yang diyakini oleh umat Nasrani. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyelamatkannya dari upaya penyaliban oleh kaum Bani Israel yang bersekongkol untuk membunuhnya. Allah berfirman, dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, melainkan yang mereka bunuh ialah seseorang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan terhadapnya. Mereka benar-benar tidak mengetahui siapa sebenarnya yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Quran Surat An-Nisa ayat 157. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Isa alaihi salam ke langit dalam keadaan hidup. Beliau tetap berada di sana hingga tiba waktunya untuk turun kembali ke bumi sebagai salah satu tanda besar akan datangnya hari kiamat. Turunnya Nabi Isa alaihi salam akan membawa misi yang sangat penting, yaitu menegakkan kebenaran, membinasakan fitnah, dan mempersatukan umat manusia di bawah syariat Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan secara rinci tentang bagaimana Nabi Isa alaihissalam akan turun ke dunia. Dalam sebuah hadis disebutkan, Nabi Isa putra Maryam akan turun di Menara Putih sebelah timur Damaskus dengan mengenakan 2 kain yang dicelup dengan warna kekuningan. Beliau akan meletakkan kedua tangannya di sayap 2 malaikat. Apabila beliau menundukkan kepala, air akan menetes dari rambutnya. Dan apabila beliau mengangkat kepala, air tersebut akan mengalir seperti mutiara.
Hadis riwayat Muslim. Nabi Isa alaihi salam akan turun di mana umat Islam berada dalam kondisi genting. Fitnah Dajjal telah menyebar ke seluruh penjuru dunia dan hanya segelintir orang yang berhasil bertahan dalam keimanan mereka. Turunnya Nabi Isa alaihi salam menjadi sebuah tanda harapan bagi umat Islam, karena dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, beliau akan membinasakan Dajjal dan mengembalikan umat manusia kepada kebenaran. Sosok lelaki keempat yang akan muncul sebelum hari kiamat adalah Al-Jahjah. Ia merupakan sosok misterius yang menjadi pemimpin di akhir zaman. Di dalam hadis juga disebutkan bahwa kiamat tidak akan terjadi sebelum Al-Jahjah menjadi penguasa. Tanda kiamat tersebut terdapat dalam kitab-kitab tentang kiamat, seperti kitab Nihayatul A'lam karya Muhammad Al-Araifi dan kitab Al-Yaum Al-Akhir Al-Kiamat Al-Sughra wa Alamat Al-Kiamat Al-Kubra karya Umar Sulaiman Al-Asqar. Keduanya menyandarkan hal ini pada hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim. Menurut riwayat yang terdapat dalam Sunan At-Tirmizi yang berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Al-Jahjah adalah seorang budak. Hal ini mengacu pada sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Siang dan malam tidak akan musnah sebelum seorang dari kalangan budak yang bernama Al-Jahjah menjadi penguasa." Hadis riwayat Muslim. Penafsiran hadis ini menunjukkan bahwa Al-Jahjah berasal dari kalangan budak atau keturunan budak. Kehadirannya sebagai pemimpin dunia di akhir zaman menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang mengangkat derajat siapapun yang dikehendakinya tanpa memandang status sosial atau asal-usul seseorang. Al-Jahjah digambarkan sebagai seorang pemimpin yang datang dari kalangan budak yang dikenal sebagai orang yang sangat kejam dan keji. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Kiamat tidak akan terjadi kecuali setelah seorang laki-laki keluar dari kahtan sambil menggiring manusia dengan tongkatnya." Hadis riwayat Muslim. Umar Sulaiman Al-Asqar menjelaskan maksud dari menggiring manusia dalam hadis tersebut adalah bahwa Al-Jahjah menguasai manusia, dan hal ini membuat mereka mengikuti dan menaati apa yang diperintahkan oleh Al-Jahjah. Adapun maksud dengan tongkatnya mengandung makna menunjukkan kekerasan dan kekejaman Al-Jahjah. Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari mengatakan bahwa kata Jahjah memiliki arti soyah, tukang azab, yakni sifat seperti tongkat. Tidak ada riwayat yang menjelaskan secara pasti arah Al-Jahjah saat menjadi pemimpin. Apakah ia akan menggiring manusia menuju kebaikan atau kejahatan? Wallahu alam bishawab. Dari kisah 4 lelaki yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang akan muncul menjelang hari kiamat, kita dapat mengambil banyak pelajaran berharga. Dari Imam Mahdi yang membawa keadilan, kemunculan Dajjal yang menjadi perusak dan penyebar fitnah di muka bumi, Nabi Isa alaihi salam yang menjadi penegak kebenaran, hingga kepemimpinan Al-Jahjah di akhir zaman. Semua bertujuan untuk mengingatkan kita bahwa kehidupan di dunia ini adalah ujian. Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas segala sesuatu yang dikehendakinya. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita untuk senantiasa memperbaiki diri, memperkuat iman, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan akhirat. Jangan lupa untuk selalu berbagi hikmah ini kepada siapapun. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan hidayah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.